Selamat pagi, siang, dan malam. Saya Mauren Sonang Natali Sihite dengan NIM 260 501 221 379 yang ganjil dari OCB. Pada penugasan UAS Geofisika kali ini, sebagai NIM ganjil, saya akan menjelaskan tentang apa itu geolistrik resistivitas. Nah, geolistrik resistivitas ini kalau kita pisahkan menjadi dua, geolistrik sendiri itu adalah suatu metode geofisika yang mengacu pada medan listrik alami dan arus listrik bumi. Itu mencakup sifat listrik dari kerak bumi, lautan, sama mantel yang dipengaruhi medan magnet bumi dan faktor geologi yang lain. Nah, kalau resistivitas itu adalah ukuran hambatan listrik dari suatu material, misalnya itu batuan. Nah, resistivitas ini bisa berada dalam bentuk resistansi kubus dari suatu material itu dengan tepian yang memiliki satuan panjang. Kubus ini tadi merefleksikan aliran arus yang normal ke permukaan secara berlawanan dan didistribusikan secara seragam di atasnya. Nah, nilai resistivitas ini menggunakan ohm meter sebagai parameter utamanya untuk pembanding dari perbedaan kemampuan material-material tersebut dalam menghantarkan arus listrik. Jadi, geolistrik resistivitas ini adalah metode geofisika aktif yang meneliti bahwa permukaan atau tanah berdasarkan nilai resistivitas yang dihasilkan dari hasil uji geolistrik resistivitas ini. Metode resistivitas atau tanaman jenis ini punya prinsip untuk menginjeksikan arus listrik dari luar sistem. Jadi dia dimasukkan ke dalam tanah atau permukaan bumi untuk dapetin nilai resistivitas dari batuan yang diuji, batuan atau material yang diuji, untuk menggambarkan kemampuan batuan ini tadi dalam menghantarkan arus listrik. Untuk mengetahui kemampuannya itu dilihat dari nilai resistivitas itu semakin tinggi, arus listrik yang mengalir itu kan semakin sulit mengalir di dalam material atau medium tersebut. Tapi kalau nilai resistivitasnya rendah, aliran arusnya mengalir lebih mudah dalam suatu medium. Ini contoh tabel nilai resistivitas. Nah, ini nilai yang terendah itu di daerah udara, pirit, dan kuarsa. Berarti dia aliran arus listriknya akan lebih mudah dilewati pada material ini. Sedangkan material yang paling sulit dialiri dengan aliran arus listrik itu aluvium, kerikil, dan kerikil nih, kayak gini, nilainya tinggi. Oke. Nah, dalam geolistrik resistivitas ini ada beberapa metode untuk dapetin nilai resistivitas dari suatu material atau batuan ini. Yaitu ada metode resistivitas sounding, metode resistivitas mapping, metode VES atau vertical electrical sounding, terus itu menggunakan konfigurasi Schlumberger, konfigurasi Wenner, konfigurasi double dipole, serta rectangle line source dan gradient 3 titik. Nah, dalam metode resistivitas mapping ini metode geolistrik yang menggunakan elektroda arus dan elektroda potensial. Jadi sebenarnya semuanya juga menggunakan ini. Nah, tapi kalau di resistivitas mapping, dia mendapatkan nilai resistivitas di bawah permukaan bumi itu secara horizontal. Dua pasang elektroda tadi ditaruh dalam jarak yang dekat di dalam tanah, lalu dilakukan pengukuran nilai resistivitas material dari beda potensial antara elektroda potensial yang tadi diinjeksikan. Nah, pada metode ini dilakukan konfigurasi elektroda yang sama pada tiap titik pengamatan yang menghasilkan pembuatan kontur isoresistivitas atau
peta yang berisi nilai resistivitas di tiap titik. Konfigurasi elektroda yang digunakan dalam metode resistivitas mapping ini konfigurasi Wiener dan konfigurasi double dipole. Alat ukur yang digunakan itu ada meteran, multimeter, elektroda arus dan potensial, serta kabel penghubung antara elektroda dan alat. Di situ ada metode resistivitas sounding. Metode ini itu metode geolistrik yang melakukan pengubahan yang dari besar elektroda secara bertahap, ini berangsur-angsur gitu, untuk mendapatkan nilai resistivitas material terhadap kedalaman. Nah, ini untuk metode ini tuh digunakan untuk mendapatkan nilai resistivitas secara vertikal, beda dengan metode mapping yang tadi secara horizontal. Makanya dia mendapatkan nilai resistivitas akan kedalaman tanah yang tadi diinjeksikan. Metode ini tuh menginjeksikan arus listrik ke dalam tanah dalam elektroda arus dan elektroda potensial, yang kemudian diukur beda potensialnya juga berdasarkan elektroda potensial tadi. Tetap sama, tetapi nanti didapatkan variasi nilai resistivitas pada tiap lapisan kedalaman tanah dalam bentuk peta sebaran tahanan jenis secara vertikal. Konfigurasi elektroda yang biasa digunakan itu konfigurasi Schlumberger, konfigurasi Wiener, dan konfigurasi double dipole. Alat ukurnya masih sama seperti yang biasanya, yang sebelumnya, yaitu meteran, multimeter, elektroda arus dan potensial, sama kabel penghubung antara elektroda dan alat. Lanjut ke metode vertical electrical sounding atau VES. Metode ini mirip dengan metode yang resistivitas sounding tadi, di mana dilakukan pengukuran elektroda dalam jarak dekat, mencakup elektroda arus A dan B dan elektroda potensial M dan N, jadi sepasang, dengan injeksi arus listrik DC atau AC dengan frekuensi yang rendah. Metode ini tuh juga bertujuan mendapatkan nilai resistivitas permukaan bumi secara vertikal, sama seperti metode sounding, di mana dilakukan perubahan elektroda secara bertahap untuk mendapatkan nilai resistivitas material terhadap kedalaman. Tapi perbedaannya itu ada di cara pengukuran, di mana metode VES ada tambahan, yaitu mencakup hubungan atau faktor geometri dan jarak antar elektroda dalam perhitungan nilai resistivitasnya. Jadi metode ini itu bisa menghasilkan lapisan pembawa akuifer atau air tanah. Jadi dia membahas tentang faktor yang mempengaruhi perbedaan lapisan tadi. Konfigurasi elektrodanya itu menggunakan konfigurasi Schlumberger dan double dipole. Alat ukurnya masih sama. Masuk ke dalam konfigurasinya, itu ada konfigurasi Wiener 1. Konfigurasi ini melibatkan 4 elektroda, yaitu 2 elektroda arus dan 2 elektroda potensial, jadi sepasang. Dalam konfigurasi Wiener itu jarak antara elektroda A dan B atau antara elektroda arus itu diperpanjang, tapi jarak antara elektroda M dan N tetap sama. Nilai resistivitas pada konfigurasi ini dari 1/3 sampai 1/5 yang termasuk besar, dengan alat ukur yang masih sama. Nah, ini adalah contoh dari konfigurasi Wiener. Lalu terdapat konfigurasi Schlumberger yang dimana juga menggunakan sepasang elektroda arus dan sepasang elektroda potensial AB, M, dan N untuk mengalirkan arus listrik dan mengukur beda potensialnya dalam tanah. Tapi kalau di konfigurasi Schlumberger jaraknya dia sama antara 4 elektroda, berbeda dengan konfigurasi Wiener yang elektroda arusnya tadi diperpanjang. Jadi nilai resistivitasnya lebih kecil yaitu 1/3.
hasilnya, tapi dari Schlumberger ini akan lebih detail dan lebih dalam pada tanah yang diteliti. Nah, kalau kelebihan dari konfigurasi Menor ini, dia lebih sederhana dan bisa deteksi perubahan jarak elektroda, dan juga dia detail ya, karena setiap konfigurasinya menggunakan alat multimeter yang dimana menghasilkan perhitungan yang detail. Tapi kekurangannya itu dia memerlukan tambahan biaya, karena perpanjangan jarak elektroda tadi perlu tambahan kabel sesuai panjang elektrodanya. Sedangkan kalau konfigurasi Schlumberger, dia kelebihannya juga bisa sama mendeteksi non-homogenitas lapisan batuan atau perubahan jarak elektroda, dan penetrasinya lebih dalam atau menembus lebih dalam, jadi datanya lebih detail dan lebih akurat dibandingkan metode Menor. Sehingga metode ini tuh konfigurasi ini tuh lebih cocok untuk survei air tanah dan mineral. Tapi kekurangannya dia akan lebih kompleks karena jarak antara elektrodanya dengan biaya yang lebih tinggi, karena lebih memerlukan banyak waktu dan tenaga kerja. Lanjut ke konfigurasi double dipole. Ini merupakan teknik geolistrik yang juga memanfaatkan dua pasang elektroda dengan penempatan yang sama, sangat dekat antara dua pasang elektroda itu tadi, lalu diuji untuk mengukur nilai resistivitas berdasarkan terhadap kedalaman. Karena dia lebih sangat dekat, kelebihannya ini konfigurasi ini jadi lebih detail lagi. Lalu tapi dia memakan waktu yang lebih cepat dibandingkan metode sebelumnya, karena dalam konfigurasi di double dipole dia dapat menginjeksikan satu arus listrik untuk beberapa titik, misalnya 8 titik sekaligus. Nah, tapi karena penempatan antara dua pasang elektroda yang sangat dekat tadi, jadi biayanya akan lebih tinggi. Contoh dari injeksian konfigurasi di double dipole. Lalu di sini ada rectangle line source. Rectangle line source ini adalah sumber listrik dari metode geolistrik resistivitas. Sumber listrik ini yang berada dalam konfigurasi itu, dimana menjadi tempat aliran arus listrik yang akan diinjeksikan ke dalam permukaan tanah sebagai pengukuran beda potensial. Lalu ada gradien 3 titik yang merupakan parameter pengukuran variasi nilai resistivitas di bawah permukaan bumi, yaitu A, B, dan C. Tiga titik ini mencakup elektroda arus dan potensial, di mana elektroda arus itu A dan B, sedangkan elektroda ini mencakup potensial, elektroda potensialnya ini adalah C. Di sini ada perhitungan awalnya, di mana dou V per dou X sama dengan VB per VA di G XB per XA. VA per FB ini beda potensial titik A dan B, XA dan XB itu jarak antara titik A dan B. Untuk tujuan dilakukannya metode geolistrik resistivitas ini biasanya digunakan peneliti untuk mendapatkan informasi struktur hingga komposisi dalam batuan, hingga lapisan-lapisan kedalaman dari permukaan tanah. Jadi dari situ kita tahu persebaran mineral yang ada di tanah, sehingga bisa jadi penentu pemasangan bor. Selain itu digunakan dalam eksplorasi air tanah, informasi biji besi, eksplorasi minyak, geothermal, sampai penentuan titik grounding. Contoh-contoh ini alat yang digunakan dalam metode geolistrik resistivitas. Sekian dari presentasi saya tentang geolistrik resistivitas pada NIM Ganjil. Sekian, terima kasih.